News item. Student, kali ini kita akan belajar tentang news item text. Mengutip dari Create Web Quiz, news item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. It means if there is an important event that should be known by many people. Artinya bahwa news item adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa hari itu. Peristiwa tersebut dianggap layak dan diberitakan atau penting. Artinya, kalau ada acara penting yang harus diketahui banyak orang. The next is the purpose of the news item text. Tujuan dari teks news item ini sama dengan arti dari news item, yaitu to inform the reader about the event of the day, untuk menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa pada hari itu. Okay students, the next is the generic structure of news item text. Susunan teks news item. The first atau yang pertama, main event atau newsworthy event. Apakah itu main event or newsworthy event? Dari kata main yang artinya adalah utama, lalu event yang berarti kejadian. Maka main event adalah paragraf yang berisi tentang ringkasan dari suatu peristiwa atau kejadian penting yang menjadi highlight untuk disampaikan kepada pembaca. Dalam hal ini, salah satu yang harus dipertimbangkan oleh penulis adalah aktualitas. The generic structure yang kedua adalah elaboration atau background event. Agar teks layak untuk dikatakan sebagai sebuah berita, maka isinya harus meliputi 5W plus 1H atau 5W ditambah 1H, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, dan why, mengapa, serta tambah 1 how, bagaimana. Jadi singkatnya, background event ini berisi latar belakang peristiwa yang terjadi, mulai dari apa dan siapa saja yang terlibat, di mana, kapan, mengapa, serta bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Struktur ini harus tertulis secara lengkap agar pembaca dapat memahami keseluruhan teks dengan mudah dan value berita dapat tersampaikan dengan baik. Susunan teks yang ketiga untuk teks news item adalah resources atau source, yaitu sumber berita atau saksi mata. Bagian yang berisi tentang pendapat para ahli atau saksi mata. Selain itu, bisa juga berupa komentar dari berbagai pihak yang lainnya, yaitu pihak yang terlibat. The next, language features atau ciri-ciri news item, yaitu yang pertama menggunakan past tense, simple past tense, yaitu bentuk kalimat untuk mengungkapkan suatu kejadian di masa lampau. Sedangkan beritanya baru ditulis saat peristiwanya sudah terjadi. Yang kedua, ciri-ciri dari news item adalah using saying verbs. Saying verb adalah kata kerja yang identik terjadi pada aktivitas percakapan. Contohnya, respond, say, answer, ask, reply, inquiry, tell,
dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb atau dynamic verb adalah kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan yang terlihat oleh orang lain. Contohnya taken di bawah, treatment dirawat. Yang keempat, using adverb, yaitu time, place, dan manner. Adverb adalah keterangan yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata yang lainnya. Dalam hal ini, adverb yang digunakan adalah time, waktu, place, tempat, dan manner, yaitu sifat. Contoh news item dan analisisnya. Pada paragraf pertama, ini adalah merupakan main event. Jadi main eventnya itu ada pada paragraf pertama. Kemudian pada paragraf berikutnya yaitu background event atau latar belakang masalah. Ini bisa paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Latar belakang masalah ini merupakan asal-usul atau bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah source atau sumber berita atau saksi mata. Di sini adalah ada investigators. Nah, tim investigator. Ini adalah saksi mata atau sumber beritanya. Student, untuk memperkuat pemahaman kita tentang news item text, saya sajikan beberapa latihan agar kita bisa memahami lebih lanjut tentang teks news item. Yang pertama adalah understanding the text, then identify the main event, background event, and the resources of the text. Jadi kalian diminta untuk menganalisis teks tersebut, mana yang merupakan main event, background event, dan yang merupakan source atau resource of the text. Ini room pertama. Sekarang bagian yang kedua. Ada beberapa pertanyaan tentang teks yang tadi kalian identify, atau dianalisis. Silakan kalian jawab 5 pertanyaan itu sesuai dengan teks yang tadi. Selamat mengerjakan.